Halo, saya Sabi Nuraira. Pada materi sebelumnya saya udah tunjukin gimana caranya kita pakai fitur generator pada Phoenix Framework. Dan kemarin kita pakainya cuma generator untuk HTML aja. Nah, sekarang saya akan memodifikasi lebih jauh terkait dengan hasil generate dari si Phoenix Framework. Jadi di sini kasusnya saya mau menambahkan sebuah tabel ya, sebuah tabel yang nanti akan punya relasi dengan tabel si konten ini. Jadi contoh kasusnya adalah seperti ini. Ini kan kita punya tabel konten ya. Konten ini kayak di blog lah. Di blog itu kan ada judulnya, ada isinya apa. Nah, biasanya kan kalau dalam setiap blog itu konten-kontennya itu akan dikategorikan ke dalam kategori tertentu. Misalnya kategori bisnis kah, atau kategori sport, atau kategori fashion, kategori programming, dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi nanti sebuah konten pasti dikategorikan pada suatu kategori tertentu. Nah, tabel kategorinya sendiri itu bisa kita kelola juga nih. Jadi bisa disimpan di tabel sendiri, bisa ditambah, bisa dihapus, bisa dikurangi, bisa diedit dan lain sebagainya. Jadi intinya antara tabel konten dan tabel kategori ini nanti akan punya relasi. Relasinya one to many, nanti kita bikinnya. Artinya setiap konten itu memiliki satu buah kategori dan setiap kategori itu bisa dimiliki oleh lebih dari satu buah konten. Itu case yang akan kita kerjakan pada saat ini. Oke ya. Kita akan langsung masuk kodenya gimana caranya kita mengimplementasikan hal tersebut. Oke, ini akan saya stop dulu. Nah, kalau sebelumnya kita udah coba fitur generator, cuman yang kemarin kita pakai itu generator gen.html nih ya. Phoenix gen HTML. Ini nih yang kemarin kita udah lihat, ini akan generate file-file web HTML juga. Nah, untuk kasus kategori, saya akan mengasumsikan kita nggak akan bikin fitur halaman CRUD untuk tabel kategori. Jadi kita cuma mau bikin skemanya aja. Yang penting bisa diakses dan bisa kita gunakan pada saat input data konten tadi. Gitu. Jadi di sini kita akan masukin cuman mix Phoenix gen konten seperti ini. Jadi, konteks, bukan konten. Mix Phoenix gen konteks, di mana ini nanti cuman akan generate konteksnya saja. Artinya cuman kelas skema dan modifikasi gimana cara ngakses data-data yang ada pada konteks. Oke, kemudian di sini saya akan masukin konteksnya, akan tetap saya masukin ke dalam konteks blok seperti tutorial sebelumnya juga. Kemudian nama skemanya kategori dan nama tabel di database nanti kategoris, dan dia punya sebuah field atau kolom title, tipe datanya string, dan ini unique. Unique artinya satu buah kategori nggak boleh sama dengan kategori yang lainnya. Namanya harus berbeda. Oke, kalau udah selesai saya akan enter. Nah, ketika saya enter di sini ada beberapa pesan dari Phoenix Framework bahwa katanya nih ya, sebenarnya konteks block ini sudah ada 7 function pada saat ini. Jadi kalau kita generate ini nanti dia akan memodifikasi function yang udah ada tadi kita tambah. Jadi filenya akan berubah. Kemudian di sini dijelasin bahwa it's okay to have multiple resource in the same context. Artinya dalam sebuah konteks kita boleh aja masukkan beberapa resource atau beberapa skema dalam satu buah konteks. Tapi kalau konteksnya udah terlalu besar atau terlalu gendut, kita akan disarankan untuk memecah atau memisahkan konteks tersebut. Jadi kalau udah kegedean konteksnya, ya nggak bagus juga ya. Nanti akan menyulitkan kita dalam development. Udahlah, intinya dia ngasih peringatan kalau udah selesai. Kalau kita udah oke, kita yes aja di sini. Kalau yes kita enter. Nah, ketika kita enter di sini dia menampilkan beberapa hasil generate-nya. Tapi bisa kalian lihat bahwa jumlah yang di-generate pada generate konteks ini nggak sebanyak jumlah yang di-generate pada HTML, generate HTML. Yang pertama, dia akan mengenerate sebuah file skemanya, jelas sama di bawah konteks block ya. Jadi di sini ada dua buah skema, skema kategori dan skema konten yang udah kita buat sebelumnya. Kemudian dia bikin file migration-nya. Kemudian dia bikin konteks blocknya. Ini bukan di create tapi di inject beberapa fungsi. Kalau kita buka di sini, tadinya dia ngurusin konten aja. Kalau kalian lihat ke bawah nanti dia ada fungsi-fungsi untuk ngakses kategori juga, data-data kategori juga seperti ini. Bedanya itu aja. Untuk tesnya juga di inject segala macam. Tapi ini nggak kita bahas.
Oke, nah sekarang kalau udah selesai kita jalanin biar masuk ke database ini, kita jalanin mix ecto migrate biar di PHP di MySQL kita dia masuk. Jadi kita create, nah ini ya udah selesai. Kita akan coba lihat pada database ya, kita refresh. Nih, masuk sebuah tabel baru, tabel kategoris, tapi masih kosong isinya. Seperti biasa ada default ID untuk primary key, kemudian ada default timestamp-nya, insert add dan update add. Oke ya. Oke, kita udah jalan migrate untuk create tabelnya pada MySQL. Nah, sekarang karena kita memang tidak menyediakan fitur untuk insert data baru pada data kategoris, kan di sini data kategorinya kosongan nih. Nih ya, ini kan kosongan nih. Dan kalau kita input dari sini bisa aja sih sebenarnya, tapi ya ribet. Biar kita nggak ribet, kita akan menggunakan fitur sheet. Sheet itu untuk apa ya? Untuk nginput data dummy otomatis lah yang dari yang kita buat. Jadi di sini kita akan bikin sebuah kode untuk input data baru. Jadi ini yang pertama kita akan input misalnya datanya isinya sport. Ini data kategorinya ya, titelnya kita input ya. Jadi sport, bisnis, kemudian misalnya fashion, kemudian apa ya, book misalnya, seperti ini. Oke, kemudian kita do dan dia end di sini. Dan apa yang akan dilakukan di sini? Jadi dia akan kita minta setiap data ini kita akan minta mereka, saya akan panggil fungsi block nih ya, my app block nih ya. Jadi kita akan block kemudian create kategori, nih ya, jadi kita akan create kategori tapi dijalankan melalui sheet-nya. Jadi dia create kategori, kemudian di sini saya akan masukin titelnya, kita ambil dari titel yang ada di sini, nih. Oke ya, jadi dia kayak di looping. Oke. Nah, kalau udah selesai, biar kita jalanin sheet-nya, kita bisa masukin perintah mix run sheet.exs ini ya. Jadi kita jalanin ke file ini langsung, perintahnya kita run. Nah, ini muncul beberapa query SQL hasil dari eksekusinya, dan kalau kita buka di sini, nih datanya masuk semua nih, sport, business, fashion, and book. Oke, kita udah beres untuk ngurusin masalah isi data dari kategorinya gitu. Oke, nah sekarang case-nya adalah gimana caranya ketika kita create new content. Oh sorry, ini belum saya running. Saya akan tampilin dulu case yang akan kita buat. Jadi case-nya adalah ketika saya create new content atau edit content, di sini ada tambahan sebuah field lagi, sebuah form lagi, di mana form itu gunanya untuk menampilkan daftar dropdown dari kategorinya. Jadi kategorinya nanti tinggal kita pilih saja. Kita pilihnya juga bersumber dari data kategori gitu. Jadi data kategorinya, semua kategori akan muncul di sana. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin dulu nih ya, ini udah selesai. Kemudian di sini kita akan menambahkan fungsi untuk menambah relasi dulu gitu. Jadi kan kita udah punya tabel nih, udah punya tabel kategori nih ya, kategori tabel konten. Tapi di tabel konten ini sebenarnya harusnya kita tambahkan lagi sebuah field baru untuk terkoneksi dengan menambahkan field kategori ID-nya, yang mana nanti akan terkoneksi dengan tabel kategoris ini. Akan ada relasi ke sini. Jadi di sini kita akan bikin dulu sebuah file migration lagi. Jadi di sini mix ecto gen migration, kita akan create file migration baru. Di sini namanya kategori to content table. Nah, di sini migrasinya akan kita gunakan untuk menambahkan field kategori pada tabel konten. Jadi di sini akan saya enter. Nih ya, di sini nge-create file migration baru. Nah, ini kita akan edit dulu. Jadi yang pertama kita akan melakukan alter table. Kita akan melakukan alter
Table, ke tabel mana kita akan alter ke tabel contents seperti ini ya. Ada S-nya tadi ya. Nah, seperti ini. Dan kita akan menambahkan sebuah kolom baru, namanya kolom kategori ID. Seperti ini. Oke. Dan dia akan reference seperti ini. Dia akan mengacu ke tabel kategoris. Oke. Dan di sini delete all. Ini boleh dipakai, boleh enggak. Kalau nggak dipakai juga nggak masalah sih. Jadi ini cuma untuk jaga-jaga, kalau ini on delete maka dia akan delete all. Atau kita hapus aja nggak apa-apa nih ya. Seperti ini. Oke, udah selesai. Nah, kemudian ini kita akan mengalter sebuah kolom baru, kolom kategori ID pada tabel contents, dan dia akan berelasi pada tabel kategoris. Kemudian kita akan bikin ini sebuah index. Jadi kita akan create index seperti ini ya. Yang kita akan jadiin index itu si kategori ID tadi, seperti ini. Oke, kalau udah selesai kita akan jalanin mix ecto migrate. Seperti ini. Nih ya, udah selesai. Kita akan buka dulu tabel konten terbaru. Nah, jadi dia nambahin sebuah variabel kategori ID dan ini indeksnya. Oke ya. Oke, udah selesai. Nah, kalau udah selesai kita udah definisiin relasi pada database-nya. Sekarang kita juga perlu definisiin relasi pada skemanya. Kalau kalian ingat di sini ada skema ya. Ada skema konten dan ada skema kategori. Nah, kita harus definisiin bahwa di dalam skemanya konten itu harus ada field kategori ID tadi gitu. Jadi yang pertama kita akan tambahkan sebuah alias dulu. Jadi alias my app blok kemudian kategori. Ini akan mengacu ke ini ya, ke skema kategori. Dan kita akan nambahkan di sini field baru. Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat nih, fieldnya body, title, views. Nah, sementara kalau kategori ID itu fieldnya nggak kayak gini. Jadi fieldnya field relation. Field relation tuh beda lagi cara definisinya. Cara definisinya yang pertama, karena si konten ini bisa memiliki sebuah kategori, jadi kita akan bikin belongs to. Dia dimiliki oleh si kategori. Kategori ini kategori aja kita bikin, nanti dia akan otomatis ke kategori ID. Nah, ini dia akan mengacu ke skema kategori seperti ini. Oke, dan jangan lupa di sini kita tambahin kategori ID. Biar nanti dia ketika dia nanti akan otomatis nangkep variabel, akan mencari dan menginsert nilai dari kategori ID ketika kita mau input pada form webnya. Oke. Nah, kemudian nggak cuman pada konten, pada kategori pun kita harus definisi ini. Jadi pada kategori kan kita mau ngasih tahu nih bahwa kamu itu nanti akan dimiliki atau digunakan oleh si konten. Jadi di sini kita akan terapin juga. Sorry, ini saya kupas aja aliasnya. Jadi yang pertama di sini kita bikin juga aliasnya, tapi aliasnya kebalikan, dia malah ngakses si konten ya aliasnya. Oke, dan kemudian di sini kalau tadi belongs to, kalau ini dia has many. Jadi bisa dimiliki oleh banyak gitu. Has many oleh siapa? Oleh si contents. Seperti ini. Kemudian ini mengacu ke skema konten. Oke ya, nah udah selesai. Oke, ini udah selesai dan sekarang kalau ditanya perubahan memang nggak kelihatan apa-apa perubahannya. Sorry, kita jalanin dulu. Kalau kita tanya perubahan memang nggak akan kelihatan apa-apa perubahan apapun. Nah, sekarang perubahan yang akan kita lakukan pertama adalah kita mau menambahkan sebuah form baru di sini. Form untuk input kategori dalam bentuk drop down list. Oke ya. Nah, masalahnya adalah drop down listnya nanti mau kita bikin dalam bentuk milih ya. Jadi milih drop down list dan daftar pilihannya nanti akan kita ambil otomatis dari tabel si kategoris. Nah, ada beberapa cara juga sebenarnya. Jadi saya akan balik ke controller dulu deh. Nih ya. Ini akan saya head dulu. Jadi kita akan buka fungsi new ya. Jadi di sini kan bisa teman-teman lihat bahwa
Ketika kita create data baru, maka dia akan memanggil halaman new HTML hex ini ya. Dan dia ngelempar parameter atau variabel changset ini ke dalam sini biar bisa dipakai. Nah, sekarang kita mau menampilkan sebuah dropdown yang ada daftar data dari tabel kategoris tadi. Artinya, kita harus melempar atau mengambil data daftar kategorinya dulu dan kita masukkan ke dalam form ini. Nah, cara pertama sebenarnya kita bisa aja langsung definisiin di sini di controllernya. Tapi efeknya apa? Efeknya adalah pada fungsi edit kita definisiin ulang. Definisiin ulang untuk manggil daftar kategorinya. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan ribet, tapi biasanya kelihatan ribet ketika gini. Ketika kita misalnya ada 10 drop-down list pada sebuah form, yang sumber drop-down listnya dari jenis tabel yang beda-beda. Kebayangkan kita harus mendefinisikan 10 buah variable list dari pada fungsi new dan pada fungsi edit. Nah, biar kita nggak berulang-ulang, biar kita cukup sekali aja mendefinisikan satu buah fungsi dan bisa dipakai di new HTML atau edit HTML hex, kita sebenarnya bisa definisiin pada si konten HTML. Kan seperti yang teman-teman ketahui, setiap controller ini ngebuka si index HTML hex dan lain sebagainya, mereka sebenarnya akan melalui file konten HTML ini dulu. Gitu. Jadi dia akan lewat sini. Jadi artinya kita bisa definisiin fungsi di sini yang bisa dipakai beramai-ramai oleh pasukannya HTML hex yang ada pada folder ini. Gitu. Oke ya. Jadi itu kurang lebih filosofinya. Nah, di sini misalnya saya akan bikin sebuah fungsi list kategori misalnya. Saya akan bikin list kategori option lah misalnya. Option seperti ini. Dia parameternya changset, kemudian do. Nih ya. Apa yang akan dilakukan di dalam sini? Jadi di sini saya akan ngambil dari variabel cat. Ininya cat ya. Kemudian kita ambil dari siapa? Dari tar. Saya sedang mencoba mengkopas ini ya. Nih ya, saya sedang mencoba mengopas ininya. Oke, jadi yang pertama tadi ada fungsi list kategoris. Nih ya. Nih, jadi kita buka ada list kategoris. Nah, ini kategoris, kita akan panggil fungsi ini. Oke. Kita panggil pada ini. Ini list kategoris, kemudian di sini koma. Jadi ini nanti akan melakukan looping pada list kategoris. Kemudian di sini do. Oke, dan do-nya di sini key-nya kita ambil title. Key-nya itu berarti tulisannya ya, tulisan yang muncul itu title, kemudian value-nya ini ID dari si kategori tadi. Seperti ini. Nih ya. Oke ya, jadi ini kurang lebih. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan di tampilannya ini. Jadi kita akan menambahkan sebuah drop-down list. Jadi select option ya, HTML-nya select option. Jelas kita akan modifikasi di sini di bawah title dan body ya di sini. Oke, jadi ini akan saya kopas saja. Yang pertama saya kopas, tapi ini saya ganti menjadi kategori ID seperti ini. Oke, nah cuman di sini berubah. Ini bukan tipenya bukan teks tapi select option ya. Dan di sini misalnya choose kategori. Seperti ini. Oke, ini labelnya. Nah, yang perlu saya tambahin lagi adalah sebuah inputan baru itu options. Jadi di options ini untuk menampilkan daftar pilihannya, ada optionsnya. Dari mana optionnya diisi apa? Optionnya kita isi fungsi ini, list kategori op ini. Nah, ini. Parameternya apa? Parameternya changset yang memang sudah ada tadi. Changset seperti ini. Oke. Nah, sekarang udah muncul tampilannya. Jadi ketika kita balik dulu ke sini. Ketika kita bikin konten baru, kita bisa pilih
kategorinya. Jadi misalnya my sport title ini talking about this content talking about sport misalnya ya. Ini kategorinya sport seperti ini. Atau tapi ini nggak nampil, nanti kita akan perbaiki. Ini masih nggak nampil tampilannya. Kita bikin konten satu lagi, this is fashion title, this content talking about fashion, seperti ini. Kita pilih fashion misalnya. Nah, tapi nggak kelihatan ya, karena kita nggak menampilkan datanya. Dan di sini pun nggak keluar datanya, data si kategori ID-nya. Jadi kita, ini sebenarnya datanya masuk apa enggak sih? Nah, sekarang kita akan modifikasi biar kita tahu nih bahwa data ini masuk apa enggak. Yang pertama di halaman indeksnya ya, halaman indeks. Jadi kita akan masuk ke dalam halaman ini. Mungkin ini saya hide dulu. Nih ya, kita akan nambahin sebuah variabel baru, variabel kategori misalnya. Kategori, dan teman-teman tadi masih ingat bahwa di sini tulisannya kategori ID. Seperti ini ya. Jadi kalau kita buka seperti ini. Tapi ya lagi-lagi kategorinya masih dalam bentuk ID-nya, bukan tulisan kategorinya apa sih gitu. Oke, nanti kita benerin lagi. Terus kalau kita klik di sini, ini juga masih nggak nampil di detailnya, di show-nya. Jadi ini juga kita akan modifikasi. Nah, ini kita modifikasi. Di sini kita tampilin kategori ID. Di sini juga kategori kata-katanya. Seperti ini. Nah, udah muncul. Tapi ya masih nggak nampil titelnya gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita nampilin titelnya? Nah, jadi dalam Phoenix Framework, ketika kita mau, misalkan tadi di sini ada fungsi untuk mana blok. Nih ya. Jadi kan ketika kita manggil sebuah konten tadi kan, ini nih ya, list konten, kita repo all content. Atau kalau get content ini ya, get content, repo get content seperti ini. Oke, yang padahal kita bisa manggil sekaligus dengan relasinya gitu. Jadi misalnya kita manggil data konten, gimana caranya data yang kepanggil itu relasinya juga ikutan kepanggil gitu. Nggak cuma data pada tabel kontennya aja gitu. Jadi contoh, nih ya, jadi kalau teman-teman manggil data konten, ini kan cuma ada kategori ID. Gimana caranya selain kategori ID, ininya juga keikut sesuai dengan ID-nya ya. Jadi misalnya dia pilih 1, spotnya juga keikut. Kita juga bisa tangkap nilai titelnya gitu. Oke ya. Nah, caranya adalah di Phoenix udah disediain sebenarnya dengan cara menambahkan nih ya, pipeline seperti ini. Preload. Preloadnya apa? Preloadnya kategori sesuai dengan yang ada pada skema yang udah kita definisikan sebelumnya. Begitupun untuk si konten, ini kita rubah ya. Kita rubah karena dia barisnya udah agak banyak. Nih ya. Begitupun untuk konten pun kita bisa menambahkan preload. Jadi preload ini berlaku untuk nih ya, repo preload kategori. Ini juga saya lupa nambahin repo preload kategori ya. Nah, ini sama. Jadi keduanya sama, pakai repo preload kategori seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah kepanggil nih, Jadi contohnya kita akan balik lagi ya ke halaman show dulu deh, halaman show. Nih ya, misalnya. Jadi kita bisa manggil gini. Kan tadi nama relasinya kan kategori ya. Jadi baru kita bisa ngakses dengan kategori. Terus di kategori itu kita mau ngakses field title seperti ini. Nah, ini kalau kita buka, nah seperti ini. Munculnya sport, kategorinya sport. Oke. Kemudian kita akan coba definisikan pada indeks juga. Jadi kita pakai kategori title dan kita buka indeks. Apa yang terjadi? Kita back ya. Dan dia error. Nah, error. Kenapa dia error? Karena ketika dia mau menampilkan title, kita akan lihat di sini. Ternyata nggak semua data itu punya nilai kategorinya. Ada 3 data yang punya nilai kategorinya 0. Kalau dia nilainya 0, otomatis dia nggak akan bisa, nggak ada datanya nih. Nilai titelnya apa sih, pasti 0 juga gitu, karena emang nggak ada.
Nah, jadi gimana caranya untuk menghindari kasus ini, kasus ada kategori yang nilainya 0 biar nggak error. Nah, biar nggak error kita akan tambahkan pengkondisian di sini. Jadi kita tambahin pengkondisian, kita pakai if. Jadi di sini kita pakai if ya di sini. If-nya apa? Konten kategori do. Nah, seperti ini. Jadi ibaratnya kalau ada isinya ya baru ke sini. Kalau nggak ada ya nggak usah ditampilin apa-apa gitu. N. Seperti ini. Kita akan coba lagi. Nah, kalau gini kan yang nggak ada kategorinya dia akan kosong. Kemudian ini juga kita terapkan pada show tadi, karena ketika kita show bisa jadi ada yang nggak ada ya, yang nggak ada nilainya. Nih ya, kontennya pakai add konten kategori, kemudian di sini N. Seperti ini. Jadi kita akan coba ngebuka. Kalau ini pasti lancar lah ya, fashion. Tapi kalau yang nggak ada kategori, nah dia juga akan kosong. Oke, itu sedikit modifikasi gimana caranya kita bisa nerapin relasi one to many pada fitur CRUD kita yang kita modifikasi dengan sedemikian rupa. Nanti selanjutnya kita akan contohkan gimana caranya bikin relasi many to many pada fitur CRUD biar kita lebih gampang untuk bikinnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga membantu.